Nah, ini kan 2024 ini kan nanti pasti anak-anak yang SMP sekarang pasti dia akan menjadi pemilih pemula nanti. Anak SMA akan menjadi mahasiswa baru yang mulai belajar kritis. Nah, kalau dulu kan modelnya penggalangan partisipasi politik itu lewat pertemuan-pertemuan besar ya, kampanye akbar, panggung, orasi. Sekarang tuh udah nggak, anak-anak muda sekarang udah nggak suka Bang Hamdi. Iya, betul. Gitu ya. Udah nggak Semakin suka. ditinggalkan. Jadi lebih suka sekarang anak muda itu mulai kampanye itu apa adanya. Jadi intinya dia sukanya kegiatan orang itu politisi itu ya udah kegiatan-kegiatan sehari-hari, daily life-nya, kegiatan-kegiatan sosialnya, kegiatan biasanya tanda kutip belusukan lah. Tapi yang tidak terlalu diatur lah istilahnya kan, mau apa adanya. Makanya kita lihat sekarang kan misalnya munculnya fenomena misalnya Ganjar tiba-tiba menjadi media darling sekarang ya di media. Selamat datang di New Perspective. Kembali lagi di News Perspektif bersama saya Ahmad Yani. Ya, kali ini kita kedatangan dua tamu begitu, yaitu yang pertama Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Psikologi Universitas Mataram, dan yang kedua Bang Fatur Rahman, jurnalis senior begitu. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi dan berbincang dengan dua narasumber kita terkait dengan perilaku kaum milenial di Pulau Lombok, khususnya terkait dengan pandangan-pandangan mereka terhadap partai politik maupun pilihan-pilihannya begitu pada pemilu. Nah, kita tahu sendiri sekarang bahwa ini kan cenderung serbuan media digital ini atau serbuan internet ini tidak bisa kita nafikan begitu. Bahkan kalau bisa kita katakan bahwa hampir sebagian besar kelompok milenial kita di Sasak ini sudah mengkonsumsi media digital atau internet, sehingga relatif apa yang menjadi pola pikir mereka, perilaku mereka, tindakan mereka itu sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi atau mereka baca, mereka lihat dari internet begitu. Nah, termasuk terkait dengan orientasi pilihan politik mereka begitu di pemilu. Nah, kita tahu sendiri kan masyarakat Sasak ini adalah masyarakat yang cukup tinggi lah ketaatannya atau samina watoknya lah terhadap tuan guru atau pimpinan-pimpinan ormas. Tetapi belakangan kalau kita lihat kan cenderung ini sudah sangat berubah begitu. Artinya pilihan-pilihan kelompok-kelompok milenial ini sekarang mereka bisa lebih mandiri dalam menentukan sikap, dan itu lebih banyak mereka dipengaruhi oleh dari konsumsi yang mereka peroleh dari internet maupun dunia digital. Nah, ini tentu yang kita pengen tahu terkait kondisi ini dari pandangan-pandangan dua narasumber kita. Yang pertama mungkin dari jurnalis senior kita Bang Fatur Rahman ini. Nah, seperti apa Abang melihat adanya perilaku perubahan daripada kelompok-kelompok pemilih milenial ini di Sasak ini begitu Bang? Ya, makasih Mas Yani, Bang Hamdi ya. Lama nggak ketemu ya. Iya, udah lama kita ketemu. Lama nggak ketemu, tiba-tiba disodorkan tema yang sangat berat ini ya. Cuma sebagai ini ya, maksudnya saya kan menjadi wartawan itu ketika merasakan era sejak 2008 ya jadi wartawan, jadi pernah ikut langsung dengan beberapa kandidat, mengawal langsung, atau sebagai jurnalis ya, dan saya juga pernah menjadi redaktor politik. Memang ada perubahan terjadi nih ya nih. Kita melihatnya dari pola kampanye ya. Kalau 2008 terus 2008 sampai 2014 kan masih banyak lah kegiatan-kegiatan para kandidat ini terkait dengan Tuan Guru. Malahan kita baca iklannya di Lombok Pos misalnya, saya kerja dulu ya. Itu banyak kan mengekspos kegiatan-kegiatannya bersama Tuan Guru, sumbangan, pengajian dan sebagainya. Tapi di Pileg 2019 dan Pilkada 2018 itu kan kelihatan sekali nih ya. 4 kandidat kemarin kan, siapa kandidat yang mulai menyasar kelompok-kelompok milenial maupun generasi Z. Itu kelihatan kan Zul Rohmi sama Bang Mori dulu yang aktif. Lalu Ali BD kan masih ketemu Tuan Guru. Pak Ahyar Abdul pun begitu juga dulu. Terus Zul Rohmi agak mulai dia membuat konten-konten untuk anak muda, termasuk Mori Hanafi juga saat itu. Jadi di sana bisa kita lihat sudah memang
tahun 2018 2019 itu udah mulai melihat bahwa potensi anak-anak muda, milenial dan generasi Z ini jadi apa sih namanya, potensi untuk menjadi pemilih. Ini kan menariknya ini karena anak milenial generasi Z ini mungkin generasi kita lah kan. Kita masih namanya doktrin itu kan kita mendapatkan lewat pesantren, lewat pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, ketaatan dengan kiai tadi misalnya itu masih kuat. Tetapi kan di generasi sekarang udah tidak seperti itu. Mereka bisa mendapatkan informasi-informasi dari luar, dari media, sehingga istilahnya rasa samina wa ta'anya dengan generasi sebelumnya dengan sudah agak beda itu Bang Hamdi kalau saya lihat. Nah ini mungkin menarik nanti diteliti oleh teman-teman di dosen Unram lah ya, meneliti bagaimana sih sebenarnya apa namanya tentang perubahan perilaku samina wa ta'na itu apakah masih kuat enggak di generasi milenial, generasi Z. Tapi kalau kita lihat apa namanya banyak sekarang kan udah banyak penelitian termasuk yang tadi saya baca yang Alfara itu memang generasi milenial ini, generasi Z ini memang dia masih melakukan praktik-praktik keagamaan yang aswajar kan, tapi dia tidak mengidentifikasi diri sebagai ikut salah satu ormas gitu. Jadi saya masih kunut hanya kan, kunut dia tapi ya karena kunut udah gitu kan. Tapi dia bukan NU, bukan NW katanya. Saya tidak kunut tapi bukan berarti dia Muhammadiyah. Kalau dulu kan sangat kental ya pembagian itu. Nah, sekarang ini kan anak milenial dan generasi Z ini dia mendapatkan informasi-informasi itu dari dua. Jadi perubahan perilaku pilihan terhadap politik maupun dengan keberagaman itu memang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Nah ini itu udah dibaca oleh para politisi Yani. Nah ini menarik kan, sama seperti kita lihat fenomena juga sekarang kan banyak anggota-anggota dewan muda yang tidak sebelumnya bukan tokoh ya, bukan dari keluarga tokoh misalnya, bukan dari kelompok kalangan tokoh yang apa namanya di Lombok. Tapi kemudian dia bisa menjadi rising star, menjadi anggota dewan. Dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Tapi karena tadi dia memiliki komunitas-komunitas itu, akhirnya bisa menjadi anggota dewan. Nah itu ya ini menjadi, saya rasa tahun 2024 itu ya nih mau tidak mau memang kan ini kan selalu kita bicara dengan bonus demografi kan. Dan mungkin di NTB sendiri kan anak mudanya banyak lah kan. Walaupun saya nggak tahu berapa angka pastinya data BPS ini. Dan saya yakin mereka itu tahun 2024 itu dia akan menjadi apa namanya menjadi penentu politikan di NTB, baik itu di pilkada maupun di pileknya. Jadi sekarang kalau calon yang berminat menjadi calon anggota legislatif nanti ya harus tadi mulai dia membuat strategi anak muda ini. Kalau sekarang kan ini sama kan, kita merasakan sekarang banyak komunitas-komunitas muncul ya, komunitas yang hobi Bang Hamdi, dan itu militansinya sangat kuat. Lebih kuat militansinya ketimbang kita yang ikut-ikut organisasi ekstra kampus kan. Ini yang komunitas sangat kuat militansinya. Kembali lagi di News Perspektif bersama saya Ahmad Yani. Ya, kali ini kita kedatangan dua tamu begitu, yaitu yang pertama Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Visipol Universitas Mataram, dan yang kedua Bang Fatur Rahman, jurnalis senior gitu. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi dan berbincang dengan dua narasumber kita terkait dengan perilaku kaum milenial di Pulau Lombok, khususnya terkait dengan pandangan-pandangan mereka terhadap partai politik maupun pilihan-pilihannya begitu pada pemilu. Nah, kita tahu sendiri sekarang bahwa ini kan cenderung serbuan media digital ini atau serbuan internet ini tidak bisa kita nafikan begitu. Bahkan kalau bisa kita katakan bahwa hampir sebagian besar kelompok milenial kita di Sasak ini sudah mengkonsumsi media digital atau internet, sehingga relatif apa yang menjadi pola pikir mereka, perilaku mereka, tindakan mereka itu sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi atau mereka baca, mereka lihat dari internet begitu. Nah, termasuk terkait dengan orientasi pilihan politik mereka begitu di pemilu. Nah, kita tahu sendiri kan masyarakat Sasak ini adalah masyarakat yang cukup tinggi lah ketaatannya atau samina wa ta'nya lah terhadap tuan guru atau pimpinan-pimpinan ormas. Tetapi belakangan kalau kita lihat kan cenderung ini sudah sangat berubah begitu. Artinya pilihan-pilihan kelompok-kelompok milenial ini sekarang mereka bisa lebih mandiri dalam menentukan sikap, dan itu lebih banyak mereka
dipengaruhi oleh dari konsumsi yang mereka peroleh dari internet maupun dunia digital. Nah, ini tentu yang kita pengen tahu terkait kondisi ini dari pandangan-pandangan dua narasumber kita. Yang pertama mungkin dari jurnalis senior kita Bang Fatur Rahman ini. Nah, seperti apa Abang melihat adanya perilaku perubahan daripada kelompok-kelompok pemilih milenial ini di Sasak ini begitu Bang? Ya, makasih Mas Yani, Bang Hamdi ya. Lama nggak ketemu ya. Iya, udah lama kita Lama nggak ketemu, tiba-tiba disodorkan tema yang sangat berat ini ya. Iya. Cuma sebagai ini ya, maksudnya saya kan menjadi wartawan itu ketika merasakan era sejak 2008 ya jadi wartawan, jadi pernah ikut langsung dengan beberapa kandidat, mengawal langsung, atau sebagai jurnalis ya, dan saya juga pernah menjadi redaktor politik. Memang ada perubahan terjadi nih ya nih. Iya. Kita melihatnya dari pola kampanye ya. Kalau 2008 terus 2008 sampai 2014 kan masih banyak lah kegiatan-kegiatan para kandidat ini terkait dengan Tuan Guru. Malahan kita baca iklannya di Lombok Pos misalnya pas saya kerja dulu ya. Itu banyak kan mengekspos kegiatan-kegiatannya bersama Tuan Guru, sumbangan, pengajian dan sebagainya. Tapi di Pileg 2019 dan Pilkada 2018 itu kan kelihatan sekali nih ya. 4 kandidat kemarin kan, siapa kandidat yang mulai menyasar kelompok-kelompok milenial maupun generasi Z. Itu kelihatan kan Zulur Rohmi sama Bang Mori dulu yang aktif. Kalau Ali BD kan masih ketemu Tuan Guru. Pak Ahyar Abdul pun begitu juga dulu. Terus Zulur Rohmi agak mulai dia membuat konten-konten untuk anak muda, termasuk Mori Hanafi juga saat itu. Jadi di sana bisa kita lihat sudah memang tahun 2018 2019 itu udah mulai melihat bahwa potensi anak-anak muda, milenial dan generasi Z ini jadi potensi untuk menjadi pemilih. Ini kan menariknya ini karena anak milenial generasi Z itu mungkin generasi kita lah kan. Kita masih doktrin itu kan kita mendapatkan lewat pesantren, lewat pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, ketaatan dengan kiai tadi misalnya itu masih kuat. Tetapi kan di generasi sekarang udah tidak seperti itu. Mereka bisa mendapatkan informasi-informasi dari luar, dari media, sehingga istilahnya rasa samina wa ta'anya dengan generasi sebelumnya dengan udah agak beda itu Bang Hamdi kalau saya lihat. Nah, ini mungkin menarik nanti diteliti oleh teman-teman di Usain Undang lah ya, meneliti bagaimana sih sebenarnya tentang perubahan perilaku samina wa ta'na itu apakah masih kuat enggak di generasi milenial, generasi Z. Tapi kalau kita lihat banyak sekarang kan udah banyak penelitian termasuk yang tadi saya baca yang Alfara itu. Memang generasi milenial ini, generasi Z ini memang dia masih melakukan praktik-praktik keagamaan yang aswaja kan. Tapi dia tidak mengidentifikasi diri sebagai ikut salah satu ormas gitu. Jadi saya masih kunut hanya kan. Kunut dia tapi ya karena kunut udah gitu kan. Tapi dia bukan NU, bukan NW katanya. Saya tidak kunut tapi bukan berarti dia Muhammadiyah. Kalau dulu kan sangat kental ya pembagian itu. Nah, sekarang ini kan anak milenial dan generasi Z ini dia mendapatkan informasi-informasi itu dari dua. Jadi perubahan perilaku pilihan terhadap politik maupun dengan keberagaman itu memang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Nah, ini itu udah dibaca oleh para politisi Yani. Nah, ini menarik kan, sama seperti kita lihat fenomena juga sekarang kan banyak anggota-anggota dewan muda yang sebelumnya bukan tokoh ya, bukan dari keluarga tokoh misalnya, bukan dari kelompok kalangan tokoh yang di Lombok. Tapi kemudian dia bisa menjadi rising star, menjadi anggota dewan. Dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Tapi karena tadi dia memiliki komunitas-komunitas itu akhirnya bisa menjadi anggota dewan. Nah, itu ya ini menjadi, saya rasa tahun 2024 itu ya nih mau tidak mau memang kan ini kan selalu kita bicara dengan bonus demografi kan. Dan mungkin di NTB sendiri kan anak mudanya banyak lah kan. Walaupun saya nggak tahu berapa angka pastinya data BPS ini. Dan saya yakin mereka itu tahun 2024 itu dia akan menjadi menjadi penentu politikan di NTB, baik itu di pilkada maupun di pilegnya. Jadi sekarang kalau calon yang berminat menjadi calon anggota legislatif nanti harus mulai dia membuat strategi anak muda ini. Kalau sekarang kan sama kan kita merasakan sekarang banyak komunitas-komunitas muncul ya, komunitas yang hobi Bang Hamdi, dan itu militansinya sangat kuat. Lebih kuat militansinya ketimbang kita yang ikut-ikut organisasi ekstra kampus kan. Ini yang komunitas-komunitas sangat kuat militansinya. Nah, jadi dulu ada salah satu buku yang Gen Muslim Bang Hamdi, jadi hasil risetnya ini zaman sekarang ini banyak ada bonus demografi tadi, ada juga bonus surplus kesejahteraan. Jadi ada anak-anak muda yang kelas milenial, dia menjadi orang kaya baru, sejahtera lah, mapan hidupnya.
tetapi dia juga punya keinginan untuk untuk berbuat kebaikan tanpa harus mengikutsertakan dalam kelompok-kelompok tertentu keagamaan. Nah, itu banyak muncul sekarang. Iya. Nah, makanya itu yang istilahnya jangan heran kita kan banyak sekarang yang bau-bau kegiatan yang hijrah, muslim, hijrah, betul, itu bagian betul, dari betul. pasar juga sebenarnya. Jadi itu ditangkap peluang itu oleh kelompok-kelompok yang memang mau jualan, kan. Ini menarik Bang Hamid, saya lihat ya di Indonesia. Termasuk fenomenanya di Lombok seperti itulah. Karena kalau yang ini mau bikin acara untuk milenial generasi Z, cepat kalau kegiatannya disukai mereka ya, kegiatan tadi. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya hijrah lah, berderma, kegiatan-kegiatan keagamaan tapi dalam konteks keagamaan yang tidak sangat pengajian kiainya harus duduk terus jamaah rame di mana seperti itu, tapi dia suka diskusi. Dan itu sekarang saya lihat beberapa orang yang ada fenomena nih ya. Kalau dulu kan pengajian saya udah tonton di masjid, di pesantren. Sekarang tuh beda. Tuan guru kiainya itu sambil goes, sambil motoran. Saya rasa itu nongkrong begitu. Terus itu bikin kan konten sekali pengajiannya di tempat wisata. Saya rasa itu bagian strategi untuk mengajak kelompok milenial dan generasi Z. Nah, jadi kalau saran saya sih memang harus kita menyesuaikan dengan keinginan milenial generasi Z ini. Bang nggak pernah lihat ya, tuan guru sekarang goes ya. Dan ini sambil bikin konten, sambil ngomong, sambil goes, sambil ketemuan di beberapa tempat. Gimana Bang Hamdi ini terkait dengan adanya pergeseran di kalangan milenial ini? Sepertinya kan Samina Watana ini kalau di kalangan milenial kan sepertinya sudah tidak berlaku lagi begitu, hanya di kalangan tua yang masih berlaku Samina ini, Watono ini begitu. Gimana? Mas Adi ini saya ingin mengatakan begini bahwa melihat Lombok melihat Sasak sekarang ini kan harus kita lihat dari multi kacamata ya. Tidak dalam kacamata monolitik begitu. Kita ini multi layers lah. Tadi Mas Fatul bicara bagaimana anak-anak muda ya, kaum milenial yang sudah pergeserannya sangat tajam begitu. Kalau kita bandingkan sebelum reformasi ya, setelah reformasi ini sudah banyak sekali perubahan. Belum lagi kita bicara masalah keterlibatan mereka dalam ormas Islam. Uniknya Mas Yani, saya lihat Sasak ini walaupun kita jauh dari pusat peradaban ya, dalam artian jauh dari Jakarta, jauh dari diskursus ya, tetapi tingkat keberterimaan masyarakat kita sangat terbuka. Bayangkan Ahmadiyah tahun 60 sudah ada di sini. Sekarang lagi belum kita bicara ada jamaah tabligh, kemudian ada salafi, ada kelompok-kelompok hijrah. Ya, banyak sekali saya kira yang menjadi pilihan-pilihan yang berkembang di masyarakat kita. Ya tentu ini menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi masyarakat Sasak, tetapi juga menjadi tantangan. Ya bagaimana kemudian mereka bisa memfilter begitu, apa sih yang merekanya harus ikuti ya. Karena tren-tren sekarang kan anak-anak muda sekarang ya konsepnya hijrah gitu ya, halakoh. Padahal ya itu diskusi aja kan halakoh itu. Tetapi ketika dikemas dalam doktrin yang eksklusif dia punya nilai lebih kan. Begitu ya. Makanya dulu sering saya katakan kalau dulu kita dari halakoh ke sekolah ya, sekarang dari sekolah ke halakoh. Jadi kembali lagi sirkulasinya. Saya kira menarik komentar Bang Fathul tadi, bagaimana kemudian anak-anak muda milenial sekarang punya pandangan politik yang berbeda ya. Ya seharusnya ini menjadi menjadi pelajaran buat teman-teman kita yang mau nyalon, jangan sampai kemudian mengabaikan anak-anak milenial Lombok ini. Jadi mereka punya komunitas ya, belum lagi kita bicara komunitas bola misalkan, mereka lebih ekstrim daripada komunitas keagamaan ya. Udah fanatiknya luar biasa begitu. Nah ini yang menurut saya kalau misalkan itu bisa dijangkau oleh politisi, ya politisi kita, saya kira bisa mendongkrak suara mereka. Nah kemudian juga Mas Yani, ini mungkin harapan kita ya buat anak-anak muda sekarang juga jangan sampai alergi dengan politik. Jadi banyak sekali pesan-pesan yang dikemukakan misalkan ya, kalau partai politik diisi oleh orang-orang yang uneducated ya dalam tanda kutip, ya apa jadinya negara ini, karena porsi kekuasaannya sangat besar. Semua diatur lewat partai politik. Termasuk anggaran, anggaran pendidikan, ya, kesehatan. Jadi kalau misalkan pemimpin kita sangat terbatas ya resource-nya, ya termasuk human capital yang mereka miliki, saya kira ini yang menghambat kemajuan birokrasi kita di Indonesia. Nah kalau misalkan anak-anak milenial juga bisa terlibat ya, tadi Mas Fatul bilang banyak tokoh-tokoh muda yang sudah mulai tampil. Dulu dia dia bukan siapa-siapa ya.
from zero to hero. Sekarang Iya. udah menjadi pahlawan, Iya. menjadi orang Iya. hebat, menjadi tokoh ya. Tidak harus kemudian dia dari representasi partai ormas atau organisasi sosial keagamaan tertentu. tertentu. Iya, iya. Bisa dia memunculkan dirinya asal dia aktif mendekati ya kelompok-kelompok tadi itu. Hmm. Ya itu mungkin Mas Yani yang Iya, iya. komentar saya. Ya, saya kalau nggak salah hilap ya begitu. Kalau mengacu kepada data pemilih begitu, termasuk di pilkada kemarin itu, kalau datanya KPU itu, jadi usia pemilih itu antara kisaran 17 pemilih pemula ya, sampai 35 tahun. Ini kan kelompok Z, ini bisa kita bilang generasi milenial kan, ini. 30-an. Itu bisa mencapai 30% lebih jumlah pemilihnya. Dan kemungkinan besar angka itu akan meningkat lagi di pemilu 2024. Artinya mereka ini bisa menjadi penentu kemenangan. Makanya sehingga kalau kita lihat sekarang hampir semua partai politik begitu kan sekarang punya divisi-divisi khusus yang itu mengelola Anak media muda. sosial Ya. yang fokus Ya. memang melakukan pendekatan untuk bagaimana bisa meraih suara pemilih pemula atau menggait suara pemilih pemula ini begitu. Hampir semuanya sekarang punya begitu. Kalau kita lihat kan sekelas Golkar juga sudah aktif media sosialnya kalau kita ikuti ya. P3 juga begitu. Terus PKS apalagi begitu. Nah terkait dengan apa namanya? Strategi. Nah, ini kan bagian daripada strategi lah, strategi untuk pemenangan di pemilu lah begitu. Ini seperti apa ini, Pak Dokter? Ya, saya kira Mas Yani ini perlu diperhatikan oleh calon-calon kita Iya, ya ke iya. depan kalau memang mau meraih kemenangan ya. Jangan sampai pola-pola konservatisme ya, pola-pola tradisional yang dulu masih dipertahankan gitu. Jadi anak-anak sekarang kan pingin disapa ya, mereka ditegur aja udah senang Iya, gitu, iya. apalagi dikasih panggung ya. Anak-anak muda sekarang mereka sangat welcome kok dengan tokoh-tokoh yang mereka dukung. Iya, iya. Dan partisipasi anak-anak Sasak saya lihat yang milenial ini terutama di politik ya, Iya. saya coba perhatikan mereka justru apa ya, bisa dikatakan menyambut bola. Iya, iya. Mereka selalu pingin mencari figur-figur yang bisa diajak kolaborasi ya. Siapa kira-kira tokoh yang muda ya yang mereka bisa bantu ya, kita tahu lah mungkin mereka juga ya dari segi pekerjaan belum mapan Iya, ya. iya. Nah ini perlu juga diperhatikan begitu, bagaimana milenial, kelompok-kelompok milenial ini butuh sentuhan. Iya, iya. Nah kalau misalkan tokoh-tokoh kita ini masih memegang nilai-nilai yang lama ya, tidak mau membaur ya, ini kerugian tersendiri ya. Kalau dulu misalkan saya tertarik dengan komentar Mas Fathul tadi, bagaimana Ali BD dulu menyasar tuan guru begitu, hampir Iya, semua tuan guru dipegang. Ya, Ya, Hari di Lombok beritanya ini ya. semua ada tuan timnya guru, khusus semua yang pompes kemudian begitu. mencari tuan guru begitu Iya, dan iya. memberikan bantuan lah. Tetapi kan masyarakat udah bisa menilai tuan gurunya kenyang, jamaahnya lapar di sebelah Iya, kan. iya. Pesantrennya makmur tapi masyarakatnya nggak kedapatan. Nah ini saya kira pelajaran penting juga ya, bagaimana pergeseran-pergeseran strategi ke depan ini juga berdampak begitu. Jangan sampai kemudian hanya menyasar satu tokoh ya. Iya, iya. Tapi saya yakin lah kelompok milenial tadi partisipasinya sangat besar. Ya tinggal tokoh-tokoh kita menyentuh, menyapa, Iya, iya. kemudian memberikan mereka panggung, mereka udah sangat senang. Iya, iya. Nah, Bapak Tur, kalau dulu kan cenderung politisi atau kandidat itu memakai cara-cara monolitik, yaitu hanya dia yang ceramah begitu, monoton begitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan sepertinya kelompok-kelompok milenial itu tidak suka dan kayak seperti itu. Harus ada interaksi dialog lah begitu antara dua pihak ini. Dan kalau kita lihat kecenderungannya kan sekarang para politisi kita atau kandidat-kandidat kita yang mau maju misalnya di Pilkada 2024 sudah paham itu, sehingga mereka kan sepertinya sekarang mulai membuka diri juga untuk bagaimana berdialog dengan Ya. kelompok-kelompok milenial ini. Seperti apa Bang Fatul ini? Kalau saya sih menyarankan ini ya. Iya, iya. Jadi kan mau tidak mau kan sekarang Ya. di partai juga kan. Mau Iya. tidak mau di partai juga memang harus diisi oleh anak muda. Saya setuju Bang Handi, Iya. saya tidak setuju politik anak muda itu harus jauh dari politik. Iya, iya. Justru harus kita dorong anak-anak muda ini, anak-anak milenial, generasi Z bila perlu dia masuk politik. Politik dalam arti tidak mesti harus partai politik kan. Iya, iya. Tetapi kalau masuk partai politik pun dia harus menjadi anak muda yang bisa memberikan warna di partai Iya, politik iya. itu. Nah ini kan 2024 ini kan nanti pasti anak-anak yang SMP sekarang pasti dia akan menjadi pemilih pemula nanti. Iya, Anak SMA akan menjadi mahasiswa baru Iya. yang mulai belajar kritis. Nah kalau dulu kan modelnya penggalangan partisipasi politik lewat pertemuan-pertemuan besar ya, Iya, kampanye iya. akbar, Nah. panggung, Iya. orasi. Sekarang tuh udah
anak muda sekarang udah nggak suka Bang Hamdi. Iya, betul. gitu ya. Udah nggak Semakin suka. ditinggalkan, Jadi semakin lebih suka ditinggalkan. sekarang anak muda itu melihat kampanye itu apa adanya. Iya, iya. Jadi artinya dia sukanya kegiatan orang itu politisi itu ya udah kegiatan-kegiatan sehari-hari, daily life-nya, kegiatan-kegiatan sosialnya, Belusukan kegiatan lah biasanya ya. ya tanda kutip belusukan. Tapi yang tidak terlalu diatur lah istilahnya kan, mau apa adanya. Iya, Makanya iya. kita lihat sekarang kan misalnya munculnya fenomena misalnya Ganjar tiba-tiba menjadi apa namanya media darling sekarang ya Iya, di medsos ya karena saya lihat apa namanya posting-postingannya memang kayak anak-anak apa gue banget ini kan anak banget apa adanya. Kesannya tidak diatur lah kesannya. begitu ya. Padahal itu kan dia di setting. Iya, Nah, walaupun ya kita jadi tahu sekarang lah. saya berharap apa namanya saran saya sih untuk partai politik maupun teman-teman yang akan mau maju di 2024 ya memang memanfaatkan media sosial sekarang dengan Iya, iya. optimal. Iya. Jadi harus punya tim khusus yang mengemas bagaimana nanti konten-konten yang ditampilkan itu Iya, iya. bisa untuk menggait apa istilahnya anak muda ini. Iya. Karena kalau sudah dia kan yang susah ini sekarang bagaimana orang anak muda ini mau melihat konten kita kan? Iya, Nah, iya, ini tantangannya. Kalau masih kontennya dulu pakai kopior terus angkat tangan gini udah nggak suka. Sekarang orang suka apa adanya. Iya, iya. Nah, jadi partai politik sekarang harus mulai membuat tadi itu. Bagaimana membahasakan program-program mereka yang berat Iya. kepada anak muda yang apa namanya anak muda yang di bawah. Mm-mm. Nah, ini yang saya lihat masih kurang Bang Hamdi. Jadi masih Iya, kita polanya masih bicaranya terlalu serius banget lah. Iya. Nah, ini kan pernah Terlalu tinggi bisa ya. Akhirnya menjadi janji yang nggak pernah direalisasikan. akhirnya orang beranggapan ini kan janjinya tidak direalisasikan. Realisasikan. Padahal kan tidak semudah itu merealisasikan janji kan harus ada proses penganggaran sebagainya. Iya, Nah, mungkin itu yang harus dijelaskan ke anak-anak muda ini yakni dengan konten-konten yang menyesuaikan selera mereka. Iya, iya. Nah, itu yang untuk partai politik. Yang kedua juga untuk teman-teman caleg juga. Iya, iya. Ya anda beda juga sekarang tadi kan fenomena. Kalau dulu kan ada dukungan tokoh ini kan Iya. itu masih ingat 2008 tuh masih ada dimunculkan 2017 juga masih. ya masih ada dimunculkan tokoh ini mendukung ini munculkan di koran satu halaman. Sekarang itu udah Iya, udah iya. nggak apa namanya pola seperti itu sudah apa namanya karena tadi kedekatan anak-anak muda ini dengan patron yang tokoh-tokoh itu Sudah hampir bukan sudah hampir dia Iya. tidak memiliki Iya, iya. tidak pernah ketemu mereka. Iya, iya. Kalau dulu kan Iya. mungkin Bang Hamdi lebih ahli ya. Mungkin kalau kiai kan kelompok-kelompok kiai, kelompok-kelompok tuan guru ini kan lewat pondok pesantren dengan pengajian. Iya. Nah, sekarang kan anak-anak muda ini yang tidak sekolah di pesantren, tidak pernah ikut pengajian. Nah, dari mana dia melekatkan dirinya kepada seorang patron? Nah, lewat media sosial itu. Iya. Makanya bukan Iya. bukan fenomena yang luar biasa sekarang kan tiba-tiba ada di orang from zero to hero. Iya. Tiba-tiba dia terkenal. Iya. Dia terkenal dengan kegiatan-kegiatan sosialnya, dengan kegiatan pendidikannya, dan kegiatan human interest-nya. Mm-mm. Nah, jadi itu ya saya nih partai Iya. politik dengan politisi ini sekarang dia harus konten-konten Iya, itu ya iya. sesuaikan dengan milenial. Bahkan kalau kita lihat ya tren yang ada bahwa elektabilitas tokohan seorang politisi itu sangat ditentukan juga terkait Media dengan media sosialnya Ya. begitu. Misalnya bagaimana dengan Ganjar, Anies yang relatif juga cukup Ganjar, aktif, Anies, aktif media sosialnya Puan bahkan Maharani ya sekarang bahkan kan. kalau kita lihat politisi-politisi muda juga akan misalnya kalau sekelas PSI di Jakarta kalau saya lihat kan relatif mereka juga cukup aktif media sosialnya begitu. Artinya melalui media sosial itu ada dialog dua arah dengan memang kelompok-kelompok milenial ini. Kan sekarang Yani begitu. misalnya, Iya. Yani saya incumbent lah kan, entah itu kepala daerah atau anggota DPR. Bagaimana cara Yani Iya. meyakinkan Iya. anak-anak muda ini bahwa Yani bekerja? Iya. Kan tidak bisa hanya kita bilang Saya udah mencapai Ya. ini. mencapai nggak bisa. Jadi harus makanya dibahasakan kemudian ya secara makanya kemudian sederhana. ya kalau saya lihat kalau kita punya niatan maju misalnya 2024 ya dari sekarang kita harus bangun itu begitu. Apakah bangun memang lewat media sosial maupun langsung turun langsung dengan melakukan pendekatan-pendekatan Ya, ke serangan kelompok-kelompok darat ini udara. begitu. Artinya serangan Harus darat seimbang, ya. serangan udara kita pakai begitu. Serangan darat itu Iya. kan biayanya mahal. Mahal. Serangan Iya. udara itu modalnya hanya Ya, jadi. kalau ini kan bisa katanya biaya lebih murah lah begitu. Ya. Seperti apa Pak Dokter nih? Ya, Mas Adi kan kemarin kita sempat Iya, iya. memprediksi Bu Puan Maharani. Iya, iya. Kan balihonya di mana-mana Mana, begitu. iya, Sementara survei yang ada itu Ganjar Pranowo Pranowo, kan. iya. Ini saya kira persoalan strategi kampanye lah ya. Jadi namanya beriklan fisik ini kan biayanya mahal sekali Iya. kan. Bayangkan satu baliho dengan durasi ya. jutaan. Ini kan belum pemilu 2024 ini. Bayangkan udah berapa tahun, berapa miliar yang habis ya. Kenapa misalkan Bu Puan tidak membuat tim anak-anak muda yang bisa mengelola konten-konten beliau Iya, kan? Ini yang menurut saya masih kurang begitu dengan pola-pola menyentuh milenial ini. Jadi Mas Yani, saya setuju dengan Mas Fathul tadi. Dulu kan Kiai ini sangat formal ya. Tadi sudah ada perubahan juga disebutkan Kiai udah bisa
goes ya, Goes, bisa naik iya, sepeda, bisa melakukan hal-hal yang lain. Saya kira ini juga penting ya, karena bagaimanapun kan tuan guru ini banyak sekali yang, ya mohon maaf, juga banyak yang kurang sehat begitu, karena duduk terus ini, bayangkan diundang makan yang enak gitu kan, tapi nggak sehat. Nah ini justru dia perlu membaur dengan masyarakat ya. Nah jadi kalau bicara di Lombok sendiri Mas Yani, memang kekurangan kita masih tokoh-tokoh muda belum banyak tampil ya. Ini kita harapkan pemilu 2024 ini ada tokoh-tokoh kita yang punya ide-ide baru lah. Jadi kalau orang dulu mengatakan apa ya, PDIP jual mayat, PKS jual ayat. Iya. Kenapa? Karena selalu digambar tokoh calon-calon PDIP itu ada Soekarno di Soekarno di belakang kan. belakangnya, ya. Jadi dia bilang PDIP jual mayat, PKS jual ayat katanya kan. Ini selalu ada aja jok-jok politik aja ya. Jadi artinya bahwa sudah mungkin bukan saatnya lagi ya. Seorang anak muda yang mau tampil ya, kelompok-kelompok milenial yang mau tampil harus bersandar pada sosok tokoh begitu. Mereka bisa menjual kreativitas mereka di media sosial. Saya kira ini yang saya setuju dengan Bang Fahrul tadi. Jadi perlu menyentuh ya, tetapi tidak harus mengubah substansi di sini. Seorang kiai misalkan ya tidak harus misalkan dia terlalu liberal begitu, terlalu gaul ya. Artinya bisa menyentuh diskursusnya saya kira ya. Misalkan dia boleh berpakaian formal, masih pakai surban, tetapi apa konten-konten politiknya kan ini yang perlu orang cari kan. Apakah mereka bisa nggak berbicara tentang anggaran, bicara tentang public policy? Ini pakai surban hanya jual ayat kan, mau jadi bupati kan, mau jadi pemimpin, ini masalahnya. Nah jadi itu Mas Ani. Jadi perlu penyentuhan diskursus lah ya, wacana-wacana yang kira-kira anak milenial ini bisa menarik mereka. Iya. Kalau saran dari Bang Fatul kepada kepada politisi-politisi muda yang pengen tampil 2024, termasuk saya mungkin kalau seandainya berkeinginan tampil di 2024 begitu Bang. Ya, sekarang kan yang akan menjadi pemilih 2024 tuh ada adik-adik yang SMP dan SMA sekarang kan. Ya yang oke lah, yang masih generasi tua nggak masalah, mungkin masih sering pertemuan. Tapi yang generasi ini kan selalu kan setiap tahun juga selalu angka partisipasi itu kan naik terus ya. Tidak pernah tinggi, banyak golput masih kan. Golput cukup tinggi. Kita walaupun tidak terbaca siapa sih yang golput, apakah generasi tua atau generasi muda, tapi saya yakin itu banyak yang golput itu generasi muda menurut saya kan. Apalagi dengan maraknya kampanye sampai ada golput ya. Saya kurang setuju juga sebenarnya itu Bang Hamdi ya. Politik itu harus untuk partai politik itu penting, partai politik sebagai saluran aspirasi resmi kita kan. Nah, kalau saya sarankan Bang Yani dari sekarang, ini anak-anak yang SMP, SMA sekarang ini kita hitung 2023 itu seperti apa pikiran mereka, seperti apa keinginan mereka. Nah, dari sekarang kita sentuh. Dari sekarang kita sentuh, jangan nanti menjelang 2024 itu. Jadi kita sentuh dia dengan tadi konten-konten yang menarik bagi anak muda, tapi juga sekaligus kita mengedukasi mereka. Jangan bicaranya berat-berat ya. Kadang-kadang saya juga komentar-komentar di media berat-berat itu orang wajar anak muda ini dengan malas kesannya politik ini enggak bagus kan, berkelahi ribut terus, padahal kan jika dibahasakan dengan gaya-gaya anak muda kan penting sebenarnya itu. Nah saran saya itu Yani yang mau nyalek juga misalnya, logistik penting, tetapi juga strategi itu sangat penting, karena terbukti Yani kan beberapa banyak juga kan dari yang punya orang yang cukup berada ya, nyalek di 2019 kemarin nggak terpilih juga. Ada juga dari kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang mapan kayak tadi yang keluarga tuan guru, keluarga kiai, terus orang tuanya dulu pejabat juga nggak terpilih juga. Justru tadi yang anak-anak muda yang kok tiba-tiba terpilih, anak ini kan kaget kita. Di Lombok Timur tuh ada anak yang masyarakat muda, nggak terkenal, bukan pengurus elit partai tapi terpilih. Siapa dia? Saya lupa, PDIP dia. Itu kan saya lihat modelnya dia tadi banyak pertemuan. Ada teman yang profesinya jadi guide pariwisata, terpilih juga. Padahal dia bukan pengurus elit partai, bukan incumbent, bukan dari kelompok pesantren, bukan juga dari orang yang berada. Tetapi karena tadi sentuhannya dengan anak-anak muda, akhirnya banyak anak muda yang memilih dia. Dia banyak memanfaatkan komunitas-komunitas muda pemilih. Itu sekarang harus mulai diubah ya nih strategi dari partai politik maupun teman-teman politisi juga. Ini harus mengedukasi anak milenial bahwa penting kita berpolitik itu, bahwa politik ini sebagai satu jalan untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi strategi untuk mengenalkan diri sekaligus juga untuk mengenalkan program-program. Saya yakin ya nih 2024 itu anak muda ini akan lebih berperan lagi di di partai politik ya, dan istilahnya
dengan kalau dia beragam dari kelompok anak muda, kelompok milenial kan setidaknya nanti tadi membahasakan kalau kenapa anak muda berpolitik, karena dengan politik Anda bisa menyampaikan aspirasi dan bisa program anak muda. Ini sudah dari hasil riset sebelumnya, setidaknya perubahan sosial itu bisa terjadi lewat ekonomi, ya. Misalkan kita bicara industri, ada perusahaan, bisa juga lewat politik. Mas Ani. Bagaimana kebijakan pemerintah ya secara struktural itu berdampak luas pada masyarakat. Ada perubahan begitu. Ya misalkan ya kalau pemerintah bicara anggaran pendidikan misalkan ya. Ini kan DPR yang harus mengusulkan ini. Jadi mereka yang harus merumuskan lalu disetujui bersama oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan mereka sangat care ya, sangat peduli dengan dunia pendidikan kita, ya mereka lah yang membuat kebijakan. Itu maksud saya bahwa politik itu menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial. Nah, yang ketiga itu kalau nggak salah pendekatan kebudayaan. Jadi budaya juga budaya di sini bukan dalam konteks formalitas adat ya. Karena saya lihat di Lombok ini masih ini tantangan kita juga ya. Ada dua catatan saya menjadi problem besar di masyarakat Sasak ini, terutama anak muda. Pertama, catatan saya Mas Batul bagi perempuan-perempuan Sasak ya. Jadi dulu mereka sangat dihormati, mereka bahkan keluar daerah pun untuk kerja tidak boleh. Sekarang ini kan banyak sekali yang menjadi TKW begitu. Ini kan artinya saya tidak menyatakan itu buruk ya, tetapi dengan risiko yang sangat besar ya, dan juga sumber daya mereka yang terbatas. Ini kalau nggak salah data statistik itu mayoritas memang jadi TKI, jadi TKW ini ya teman-teman kita yang tamatan SD dan SMP yang mayoritas Mas. Jadi mereka belum mungkin belum bisa ngisi formulir, belum bisa terjadi trafficking kan? Iya, jadi mereka menjadi korban trafficking. Nah, kedua Mas Ani, ini masalah pernikahan dini juga menjadi problem besar di masyarakat kita. Kenapa kemudian orang masih berbicara kepentingan agama, kepentingan adat ya. Dia harus memaksa anaknya untuk menikah begitu. Kasus di mana kemarin Lombok Tengah kan? Lombok Tengah. Jadi anaknya keluar kencan, pulang telat sedikit Lalu kemudian dinikahkan atas nama adat. Ini adat yang mana mau dibela gitu kan? Anaknya bayangkan kita bicara pendekatan kesehatan misalkan. Alat reproduksi mereka belum siap begitu kan. Kemudian belum lagi bicara tentang tanggung jawab ya. Bagaimana mereka berkomunikasi di masyarakat. Ini saya kira menjadi PR besar kita lah. Jangan sampai kemudian juga pemerintah diam begitu melihat fenomena ini. Jadi sekali lagi ya melihat adat juga perlu critical thinking di sini. Tidak kemudian kita ansih menerima ini atas nama adat ya. Tetapi perspektif adat itu yang perlu kita kembangkan. Ya bukan kemudian membela adat tetapi justru mengorbankan diri kita gitu. Siap. Ya termasuk juga atas nama agama gitu. Jadi selalu kita berpikir ini saya cerita sedikit Mas Ani ya. Kalau di kampus luar negeri kan perpustakaan itu ada yang sewaktu-waktu 24 jam kita boleh tidur ya, boleh ngopi di sana, kantinnya enak, kita bisa melihat teman-teman ya. Bahkan Mas Ani ada kondom di sana di perpustakaan itu. Nah, kita di sini mau menerapkan itu kan selalu khawatir nih. Jangan-jangan anak ini melakukan maksiat gitu kan. Kita selalu mengkhawatirkan mereka masuk neraka gitu. Kita sendiri belum tentu masuk surga kan. Jadi orang udah bicara kemajuan, orang kan pilihan aja hidup ini. Ya enggak? Jadi maksud saya sampai kapan kita untuk bisa melatih kedewasaan anak-anak kita gitu loh. Ya saya tidak mau meniru itu secara penuh ya, tetapi maksud saya bahwa pola-pola edukasi di barat yang sangat total misalkan ya, orang ke perpustakaan, dia belajar itu menjadi semacam kebanggaan gitu kalau di barat itu. Jadi kalau perpustakaannya lengkap, banyak mahasiswa yang berkunjung, apalagi mahasiswa luar negeri ya, kalau kita mencari buku begitu ya, ada dan orang bangga di sana melayani kita. Oh, ini perpustakaan kaya hebat gitu. Kalau kita di sini kan perpustakaannya tutup jam berapa coba? Jam kantor. Belum tutup kantor udah pada tutup kan. Dan kekhawatiran itu kalau malam misalkan ada anak-anak pacaran, ini saya kira kita terlalu mengkhawatirkan orang lain begitu. Siap. Sudah berapa? 20 menit. Ya, pas sudah ya. Ada mungkin Mas Fatul mau komentar masalah pernikahan dini ini? Ya ini menarik ini Pak. Ini
sebenarnya saya tidak mengomentari pernikahan ini karena saya bukan pelaku ya. Sudah lewat usia kalau saya ya. Sama kayak Yani lah ini ya. Kita justru menjadi masalah juga kami Yani ini ya. Umur 30 plus kenapa belum menikah juga itu pertanyaan yang sama kayak tadi Bang Malik tadi. Oh, it's okay. Ya, tapi ini menarik Bang Hamdi ya. Saya selalu setiap tahun ya. Setiap tahun selalu viral ya Lombok ini. Iya. Kalau kita baca media Vice itu yang bahasanya agak nyeleneh itu memang Lombok itu viralnya gara-gara Merari tadi. Merarinya terlalu kode atau Merarinya sekali 2 atau 3 kan. Kalau menurut saya ini kan ini kan harus duduk bersama lah. Tadi tokoh agama, tokoh adat, termasuk para akademisi untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena yang fenomena seperti ini di NTB itu hanya terjadi di Lombok. Dan kita kerucutkan lagi di Lombok orang Sasak ini Bang Hamdi. Itu jadi problemnya. Kayak tadi sekarang kan kita baca menghasilkan generasi yang sehat itu tentu harus dari keluarga yang sehat. Kalau masih anak-anak kan umur masih SMP, SMA, ya tadi belum siap secara fisik, secara psikologis. Akhirnya yang terjadi tadi tingginya angka perceraian juga, menjadi TKI, menjadi TKW, anaknya terlantar. Jadi fenomena dulu di anak-anak fenomena yang stunting, gizi kurang, gizi buruk itu saya yakin dari keluarga-keluarga yang kayak tadi itu juga Bang Hamdi. Jadi kita harus berani membuat gerakan memutus rantai Merari Kode itulah. Jadi harus ada tokoh adat, tokoh agama. Anggap istilahnya kalau Merari Kode itu sebagai aib lah di Lombok ini kan sekarang udah kayak biasa ya fenomenanya ini Merari Kode ini di Lombok. Jadi orang menganggap ya biasa aja gitu. Iya, biasa aja dan pemerintah tiap hari kita bicara tentang itu tapi nggak ada tindakan. Ya, perda sudah ada sekarang kan perda di provinsi, sudah ada beberapa di beberapa desa sudah ada perdes itu sudah kita patut apresiasi lah kan. Dan saya rasa mungkin sudah saatnya juga penerapan hukum itu kan. Iya, penerapan misalnya hukum, tadi ketika mau menikahkan yang Merari Kode itu ya masuk penjara nanti KUA atau penghulunya. Nah, itu mungkin sudah saatnya diterapkan juga Bang Hamdi di tingkat terutama di tingkat desa ya, karena kan yang pertama kali mempertemukannya kan penghulu ya. Penghulu Keliang dulu namanya. Nah, saya rasa kalau langsung di sana diintervensi advokasinya di tingkat dusun itu mungkin akan lebih kuat. Dan tentu saja tadi penyadaran lewat lembaga-lembaga pendidikan bahwa jangan menganggap Merari Kode itu sebagai hal yang biasa. Jadi anggap saja itu dia sebagai hal yang justru jelek kalau dia Merari Kode. Itu harus kita kan mengubah pandangan kan susah sekali ya. Budaya itu butuh berpuluh-puluh tahun. Tetapi dia harus dibicarakan setiap hari. Karena kalau dia tidak dibicarakan setiap hari, tidak menjadi wacana sehari-hari, ya orang akan anggap biasa juga Bang Hamdi. Iya, benar. Iya. Siap. Sudah? Ya. Ya, demikian diskusi kita yang cukup hangat dan menarik terkait dengan adanya perubahan perilaku pada kelompok generasi Z di masyarakat kita di Pulau Lombok, khususnya masyarakat Sasak begitu.